Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, langkah baiknya kita memiliki kemampuan awal dulu, yaitu ada tiga hal. Yang pertama tentang jenis-jenis gaya. Kemudian yang kedua ada torsi ataupun momen gaya. Nah, baru yang ketiga yaitu ada hukum Newton. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama yaitu tentang jenis-jenis gaya. Adapun jenis gaya yang pertama yaitu ada gaya berat. Oke. Nah, gaya berat ini muncul itu ketika bendanya memiliki massa dan juga di tempat itu terdapat gravitasi. Nah, kemudian arahnya gaya berat ini selalu menuju pusat gravitasi atau ke bawah. Nah, untuk gambarnya seperti ini, lurus ke bawah. Kemudian jenis gaya yang kedua ada gaya normal gitu. Nah, gaya normal itu apa? Nah, gaya ini akan muncul ketika benda itu bersentuhan dengan permukaan benda lain gitu. Nah, contohnya ini ada suatu benda, kemudian ini ada lantainya. Ya, ketika menyentuh baru ada gaya normal, tapi ketika tidak menyentuh tidak ada gaya normal. Nah, kemudian arahnya kemana? Gaya normal arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan bidang. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, gaya berat ke bawah, gaya normal ke atas. Oke, kemudian untuk gaya yang ketiga yaitu ada gaya gesek. Nah, kapan gaya gesek ini muncul? Oke, ketika bidangnya adalah kasar gitu, maka benda akan mengalami gaya gesek. Nah, kemudian untuk persamaannya ada gaya sama dengan koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Nah, kemana arah gaya gesek ini? Arahnya dia selalu berlawanan dengan gerak benda. Nah, misalnya seperti ini, ada benda, dia di bidang kasar, kemudian didorong dengan arah gerak ke kanan, maka arah gaya geseknya ke kiri. Oke, kemudian yang terakhir, keempat, yaitu ada gaya tegang tali. Nah, gaya tegang tali ini kapan munculnya? Ya, gaya tegang tali ini muncul ketika ada tali yang ditarik atau dibebani. Nah, untuk rumusnya tidak ada, kemudian untuk arahnya selalu menjauhi benda yang ditinjau. Ya, contohnya ini ada suatu tali, kemudian dibebani oleh massa, nah ada gaya beratnya, maka ada gaya tegang tali di sini yang arahnya selalu menjauhi benda gitu. Nah, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu tentang torsi ataupun momen gaya. Nah, torsi itu apa? Torsi adalah gaya yang dapat menyebabkan benda bisa bergerak rotasi. Nah, torsi ini bisa bernilai positif ataupun bernilai negatif. Bernilai positif ketika gaya itu menyebabkan arah rotasi benda searah dengan jarum jam. Nah, untuk torsi negatif itu eh, apabila gaya yang menyebabkan benda itu bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, apabila dalam suatu benda itu bekerja banyak gaya, maka akan terdapat banyak torsi di situ. Nah, untuk menjumlahkannya, kalian bisa menggunakan sigma torsi. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton yang pertama ini tentang hukum kelembaman. Jadi, jika suatu benda yang diam akan selamanya diam, namun apabila ada sebuah benda itu bergerak akan selamanya tetap bergerak atau GLB. Nah, untuk persamaannya itu adalah sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton yang kedua itu tentang akselerasi, bahwa percepatan suatu benda itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jika positif, gayanya positif itu artinya dia adalah searah dengan arah percepatan. Kalau gayanya negatif itu artinya gaya tersebut berlawanan dengan arah percepatan. Nah, untuk hukum Newton yang ketiga ini tentang hukum aksi reaksi. Nah, contohnya ada tiga, yaitu yang pertama ini terjadi pada gaya tegang tali. Nah, jadi apabila ada suatu tali dibebani,
maka pada tali itu akan terdapat gaya tegang tali yang arahnya selalu menjauhi benda yang ditinjau, misal bendanya ini. Tetapi akan ada gaya yang melawan gaya tegang tali tersebut gitu. Nah, aksi reaksi. Kemudian yang kedua ada gaya kontak. Ini apabila ada suatu benda bersentuhan dengan benda yang lain. Misalkan ada benda A sama B, di sini ada gaya dorong, misal kemudian A bersentuhan dengan benda B, maka akan ada gaya kontak yang besarnya sama, tapi nilainya, tapi arahnya berlawanan. Kemudian yang ketiga ada gaya normal, ini hampir mirip dengan gaya kontak, cuma dia terjadi pada benda dengan permukaan gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini ada ciri-ciri dari kesetimbangan itu sendiri, yaitu yang pertama resultan gaya yang bekerja pada benda itu harus sama dengan nol. Kemudian yang kedua, resultan momen gaya yang bekerja pada benda juga harus sama dengan nol. Nah, untuk jenis-jenis kesetimbangan itu ada 3. Yang pertama, ada setimbang stabil, kemudian setimbang labil, dan yang ketiga ada setimbang netral. Nah, kemudian yang berikutnya ada metode penyelesaian kalau misalkan ketemu soal kesetimbangan. Nah, yang pertama, bisa kalian gambar dulu semua gaya yang bekerja pada benda. Ya, tentukan arahnya kemana. Kemudian yang berikutnya, uraikan setiap gaya menjadi komponen vertikal dan horizontal. Nah, misal belum sesuai, bisa kalian proyeksikan pakai sin ataupun cos. Kemudian, pilih salah satu titik kerja itu sebagai poros untuk menghitung momen gaya. Nah, disesuaikan dengan pertanyaan, ya dipilih titik gayanya itu yang paling mudah. Kemudian yang berikutnya selesaikan dengan persamaan sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Nah, untuk contoh soalnya di sini saya ambil dari UMB tahun 2009. Di sini ada papan loncat yang serba sama, panjangnya 4 meter, kemudian punya massa 50 kg, ditahan di 2 tempat A sama B seperti gambar di sebelah kanan ini. Oke. Nah, kalau ketemu soal itu yang pertama kalian gambar dulu. Ya, di sini papan loncatnya punya massa 50, berarti beratnya tinggal dikalikan 10 yaitu 500. Nah, kemudian di ujung sini di titik C ada seorang peloncat gitu, menjajakkan kakinya di sini. Nah, untuk beratnya sudah dalam bentuk berat yaitu 1000. Kemudian di sini papannya menyentuh titik A seperti ini yang bagian atas, maka gaya normalnya tegak lurus ke bawah. Nah, untuk di titik B sebenarnya di sini ada gaya normal, ya cuma nanti karena tidak ditanyakan di soal, nanti kita gunakan B ini sebagai porosnya, sehingga tidak perlu digambar arah gayanya. Nah, untuk jarak A sama B itu setengah, kemudian B sama C itu adalah 3, karena panjang totalnya 4 meter, maka dari A ke kiri itu sisanya seperti itu. Oke, dari B ke tengah-tengah 1 meter. Nah, adapun torsi, ini yang menyebabkan W1 sama W2, menyebabkan papan ini berputar searah jarum jam, berarti torsinya bernilai positif. Nah, kemudian untuk torsi yang menyebabkan arahnya berlawanan jarum jam itu negatif. Nah, kemudian kita gunakan persamaan karena ini kesetimbangan, sigma torsi sama dengan 0. Ya, dengan titik tumbunya ada di titik B. Kemudian kita ingat rumus torsi itu gaya kali lengan. Ya, kita substitusi nilainya sehingga nanti ketemu jawabannya yang C. Oke, 7 kilonewton.